ada beberapa orang DM gue, bang kok lu nggak ini lagi sih bang, nggak upload lagi di YouTube masalah nasab ini, lu nggak begini lu nggak begitu. Sekarang gue tanya, oh, ngapain lagi gue ngupload masalah nasab, ya kan? Masalah nasab di YouTube itu kan udah clear, udah jelas sih. Ternyata orang-orang anggota Robito Alawiyah itu nggak ada yang berani tes DNA, satu. Terus kedua, pembatahan atas tesis Kiai Mat itu ya ting celebung. Terus ketiga, sampai ahli pakar sejarah sama itu segala macam itu nggak bisa membantah mengenai Ahmad Al-Abah itu yang diklaim sama dia tuh abad kesekian tuh jadi Ahmad Al-Muhajir ya. Banyak lah kayak gitu. Terus gue kemarin ngedenger ada kiai besar ya, Buya. Dia ngomong kayak begini. Dianalogikan tuh dengan sahabat Nabi kan nih. Berarti kalau kayak begitu tuh sebenarnya tuh Imam Ubaidillah tuh ada, cuman belum dicatatnya tuh ntar waktu abad ke-10. Sama dianalogikan sama kayak sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi juga dulu kan gak ada yang nulis. Tiba-tiba di abad keberapa gitu, di abad ketiga, di abad kedua tuh banyak yang nulis sahabat-sahabat Nabi. Yang analoginya gak kayak begitulah. Waktu zaman Nabi itu tuh ya, orang bisa baca tulis tuh 1-2 orang ya kan. Itu kan dulu yang nulis Al-Quran aja kan waktu zamannya Utsman ya kan. Waktu zamannya Utsman. Nabi udah meninggal baru Al-Quran aja itu Al-Quran kalamullah segitu baru ditulisnya di zamannya Utsman gitu. Apalagi nulis-nulis yang ting perentil begitu kan kagak, nggak begitu. Nah, beda kalau udah di abad kelima itu yang namanya tulisan itu tuh udah biasa, udah mafhum orang gitu loh. Nah, dari abad kelima sampai abad ke-10 nggak disampaikan yang namanya Imam Ubaidillah, itu kan menjadi suatu pertanyaan besar. Itu analoginya kayak gitu, logikanya tuh kayak begitu. Terus ada lagi yang bilang sesungguhnya itu Allah itu tidak senang dengan perpecahan, Allah itu senang dengan persatuan. Justru ini yang dilakuin sama Kiai Imat, sama Gus Puat dan yang lain-lain, ini untuk mempersatukan umat. Mereka-mereka itu tuh paling gak seneng tuh sama orang tuh yang memakai nama Rasulullah tapi untuk mengkapitalisasi umat, mendawirin umat, apa segala macam. Apalagi sekarang ada kasusnya, nggak tahu nih lagi rame nih di TikTok apa di mana gitu. Ada salah satu oknum Habib tuh ngawinin perawan paksa. Ya Habibnya itu juga orangnya. Kalau bener itu bener beritanya bener-bener ada bener-bener kejadian. Ah udah deh, nggak tahu dah gue lah. Nah, seperti yang gue bilangin juga ya, semua tuh orang-orang laskar-laskar NKRI apa segala macam yang mendukung ini semua itu komandonya tuh cuma satu, hati nurani karena dia cinta sama Rasulullah. Dia nggak kepengen tuh namanya Rasulullah tuh jelek, dia nggak kepengen nama Rasulullah tuh dipakai untuk mengintimidasi umat. Rasulullah tuh paling sayang sama umat. Sekarang kalau Rasulullah dimarah kayak begini, Rasulullah udah membongkar ini kayak begini, wah Rasulullah kan udah meninggal, masa ada banyak kan orang yang hadisnya Ali waktu misalnya nurunin Fatimah diambil tangannya sama Rasulullah itu ditapikan sama orang kayak begitu. Banyak kok Rasulullah itu gini waktu misalnya Sayyidina Husain waktu di Karbala, Rasulullah datang ke Ummu Salamah, dia bilang ada ini banyak lah kayak begitulah. Dan nggak mungkin agama ini cuma dicetak kayak begitu terus ditinggalin aja tanpa ada maintenance, tuh nggak mungkin. Tanpa ada maintenance dari langit tuh nggak mungkin. Soalnya apa, yang namanya kita ini hidup tuh ada progresivitasnya, ada perubahan ke arah teknologi, ke arah segala macam. Wah gue nih nggak percaya ada wali kayak di sini, bisa ada di sono gini. Ya, kita kan belum, mungkin sekarang ini belum mampu. Dia nggak tahu, mungkin aja tuh wali itu dikasih teknologi yang namanya teleportasi sama orang-orang lain, kita juga nggak tahu. Udahlah yang nggak makanya benar kata Gus Puat, sekarang tuh agama itu tuh akal sehat gitu. Yang namanya akal sehat itu kalau misalnya orang ngaku-ngaku misalnya ada urusan spiritual tuh harus dibuktiin di alam faktual gitu. Kalau di alam faktualnya meleset, lu berarti bukan spiritual, itu dari setan. Udah gitu aja sih. Itu vlog gue kayak begini, cuman ini doang lah. Cuman mau gue tuh udahlah, orang Indonesia ini sekarang nih nggak usah. Kalau gue pribadi mah, dia mau ngomong apa selama dia nggak mau tes DNA mah nggak bakal gue percaya bacotnya. Dia mau ngomong bisa nurunin rantai dari langit lah, ada hujan susu lah, 70 kali bulak balik lah, Nabi tawaf di Surabaya lah, inilah itulah, pembantunya bisa ngidupin anak yang meninggal lah. Gue udah nggak percaya, beneran nggak percaya. Iya, kita mesti percaya apa yang kita lihat,
terus sama yang bisa dimasukin di akal kita di saat ini, di zaman ini gitu loh. Kalau misalnya ada orang-orang zaman masa depan datang tuh kalau kayak ada time travel gitu apa segala macam, ya gue juga kan bingung gitu ngejelasinnya. Makanya kayak begitu aja lah. Benar kata Gus Fuad, semua ilmu itu semuanya dari Allah, turunannya dari Allah. Wah, ilmu ini yang bikin orang kafir. Orang kafir yang nyetak otaknya siapa? Allah juga kan. Iya, nggak usah a priori lah sama yang namanya ilmu lah. Semua ilmu tuh kalau bermanfaat bagi umat berarti itu ilmu akhirat. Tapi kalau ilmu yang buat mengkapitalisasi umat untuk nyari duit buat umat berarti itu ilmu ngaco, ilmu pendawiran. Nah, itu yang jadi musuh kita semuanya sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.